Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan, 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan Rafa masih bersama dengan Anda tentu saja di sore hari ini yang menemani ruang dengar Anda ya. Dan tepat di menit ke-13 meninggalkan formasi pukul 17, kita ada talk show di sore hari ini bersama dengan Jasara Harja perwakilan Padang Sidimpuan dan juga dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan saat ini sudah bersama Una narasumber kita, yaitu Kepala PT Jasara Harja Perwakilan Padang Sidimpuan Sumatera Utara, Bapak Sony Sumono SH. Kemudian juga Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Dr. Randus Aji Hatorangan Harhab. Kita sapa dulu satu persatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Sony Sumono dan juga Bapak Aji Hatorangan Harhab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak-bapak di sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin sebelum kita berbicara tentang tema kita, di Sidimpuan sendiri kita ketahui masih dalam COVID ya Pak ya. Kira-kira kalau di Jasara Harja sendiri Pak Sodi gimana Pak? Kegiatannya apa berjalan seperti biasa atau bagaimana Pak? Ya alhamdulillah kalau di Jasara Harja kami di kantor ya karena tidak begitu banyak orang ya kan, dan juga kondisi kesehatannya alhamdulillah dalam kondisi sehat ya, semuanya masih menjalankan aktivitas seperti biasa ya, WNO ya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Kalau dari Dinas Perhubungan sendiri gimana Pak? Ya alhamdulillah, terima kasih. Kalau Dinas Perhubungan ya alhamdulillah volume kerja untuk di kantor masih tetap berjalan normal. Namun dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang, kita ditugaskan lagi ikut serta dalam rangka meminimalisir COVID, korban COVID yang ada khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Apa saja yang menjadi tugas kita di situ adalah ikut serta dalam tim Satgas COVID, yaitu dalam tim penegakan bersama dengan pihak TNI, Polri, dan Satpol PP. Apa aplikasinya dalam tugas adalah kita melakukan justisi penyekatan di perbatasan pintu masuk. Penyekatan itu ada 3, itu di zona Sipirok arah Tarutung, zona Batang Toru arah ke Tapanuli Tengah, dan zona di Exijor nih arah ke Mandailing. Baik Pak, terima kasih. Dan tema kita di sore hari ini adalah perlindungan dasar kecelakaan alat angkutan umum dan kelayakan alat angkutan umum dalam upaya pencegahan kecelakaan alat angkutan umum. Nah, rekan Rafem, perlu diketahui, PT Jasara Harja merupakan perusahaan asuransi sosial yang berada dalam grup holding IFG atau Indonesia Financial Group yang dipimpin oleh induk holding yaitu PT Persero Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2020, penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan atau Persero, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. PT Jasara Harja mengemban tugas melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964, Jangto PP Nomor 17 dan 18 Tahun 1965 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan. PT Jasara Harja berdiri sejak 1 Januari 1961, di mana saat ini sudah berusia 60 tahun, memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia dengan memberikan perlindungan dasar asuransi kecelakaan selama perjalanan baik di darat, laut maupun udara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Jangto PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, bahwa setiap penumpang yang sah dari alat angkutan penumpang umum yang sah berada dalam jaminan perlindungan dasar asuransi bila mengalami musibah kecelakaan selama di dalam alat angkutan penumpang umum tersebut. Hal ini dikarenakan setiap penumpang yang sah tersebut telah membayar kewajiban berupa iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang pada saat membayar tiket atau ongkos dari alat angkutan penumpang umum yang sah yang ditumpanginya tersebut. Dengan adanya perlindungan dasar asuransi ini, membuat kenyamanan masyarakat dalam menggunakan jasa alat angkutan penumpang umum.
Baik, rekan Ropem, kita masuk kepada sisi talk show kita di sini. Pertama, Una bakal sedikit tanya jawab dengan Bapak Sony dulu terlebih dahulu. Baik Pak, ini mengenai tentang ruang lingkup jaminan perlindungan kecelakaan penumpang ya Pak. Jadi perlindungan dasar kecelakaan penumpang yang bagaimanakah yang dapat dikategorikan mendapat santunan jasara harja Pak? Ya, jadi terima kasih ya pertanyaannya, bagus sekali. Jadi di ruang lingkup perlindungan kecelakaan penumpang ini adalah setiap penumpang yang sah yang berada di dalam alat angkutan penumpang umum yang sah bila mengalami kecelakaan selama dalam perjalanan, yaitu saat naik alat angkutan penumpang di tempat keberangkatan sampai dengan turunnya dari angkutan penumpang umum tersebut di tempat tujuan. Ya, sebagai contohnya, kita kalau misalkan kita naik angkutan umum, bus umum di stasiun atau terminal keberangkatan, nah dari situ kita sudah berada dalam perlindungan jasara harja sampai dengan kita turun dari bus angkutan penumpang umum tersebut di stasiun atau terminal tujuan. Nah, jadi sepanjang perjalanan itu bila mengalami musibah kecelakaan selama di dalam perjalanan atau di dalam kendaraan tadi, nah, itu akan mendapatkan santunan dari jasara harja seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian kira-kira pihak yang berhak menerima santunan, siapa saja nih Pak yang berhak untuk menerima santunan jasara harja? Yang jelas kalau menerima santunan jasara harja ini, ya kita mengharapkan jangan sampai ada yang menerima santunan ya. Kita mengharapkan selamat ya. Tapi kalau misalnya terjadi musibah kecelakaan, maka yang berhak menerima santunan ini adalah sesuai dengan sifat cedera yang dialami korban. Yaitu apabila korbannya meninggal dunia, maka santunan yang kami serahkan itu kepada pihak ahli waris yang sah. Namun apabila korban itu mengalami cacat tetap, luka dan cacat, ya itu akan menerima santunan itu adalah korbannya sendiri, tidak bisa diwakilkan, kecuali apabila korban itu belum dewasa, masih anak-anak, maka akan diberikan kepada orang tua yang sah. Nah, seperti itu. Dan bila korbannya mengalami luka-luka, itu kita akan memberikan penggantian biaya perawatan, nah itu kepada korban. Ada korban apabila dia mengeluarkan biaya, dia yang membayar dulu, nah kita akan menggantikan biaya itu kepada korban tadi. Nah, dalam hal ini kita sudah meningkatkan pelayanan, jadi korban itu tidak perlu lagi mengeluarkan biaya. Kita bekerja sama dengan rumah sakit, dari pihak rumah sakit yang akan menagihkan biaya yang dikeluarkan tadi kepada jasara harja. Jadi jasara harja akan memberikan pada pihak rumah sakit, dan itu harus diketahui oleh si pihak korban. Nah, dengan adanya penandatanganan surat kuasa dari pihak korban kepada pihak rumah sakit, jadi pelimpahan namanya, dilimpahkan dari rumah sakit, di rumah sakit yang akan menagihkan jasara harja seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Tadi Bapak ada mengatakan ahli waris ya Pak. Ahli waris yang bagaimana yang dapat menerima santunan jasara harja dan yang sah menurut jasara harja Pak? Ya, kalau ahli waris yang dari jasara harja memang berbeda dengan ahli waris yang secara hukum yang berlaku di Indonesia ya kan. Nah, di sini kita diatur berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu peraturan nomor 17 tahun 1965, yaitu di mana di pasal 12 disebutkan bahwa ahli waris yang berhak menerima santunan yaitu janda atau duda yang sah. Nah, kemudian bila tidak ada janda dan duda yang sah, maka akan diberikan santunan kepada anak-anak yang sah. Dan bila tidak ada anak-anak yang sah, maka santunan diserahkan kepada orang tua yang sah. Ini yang berlaku untuk santunan untuk korban meninggal dunia. Seperti itu. Kemudian Pak, jenis santunan yang seperti apa? Kemudian jumlah dana santunan jasara harjanya? Kalau kita bicara tentang jenis santunan dan jumlah, itu semua diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2017 yang kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah terjadi peningkatan santunan, di mana santunan yang semulanya hanya 25 juta menjadi 50 juta untuk santunan meninggal dunia. Untuk santunan secara tetap maksimal 50 juta rupiah, yang dulunya hanya 25 juta ya.
Kemudian untuk penggantian biaya perawatan maksimal 20 juta. Nah, kemudian biaya penguburan. Nah, di biaya penguburan ini adalah yang diberikan kepada pihak yang menguburkan korban atau kepada ahli waris yang menjalankan fardu kifayah lah, menjalankan untuk prosesi penguburan si keluarganya tadi yang menjadi korban. Nah, itu diberikan bantuan sebesar 4 juta rupiah. Kemudian di peraturan ini ada perluasan manfaat, namanya ada diberikan bantuan P3K maksimal 1 juta. Nah, P3K ini maksudnya itu pada saat pertolongan pertama, pada saat korban itu dibawa kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian itu adalah diberikan maksimal biayanya 1 juta rupiah. Kemudian ada bantuan ambulan maksimal 500.000 rupiah. Seperti itu. Itu jenis-jenis santunan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017. Baik Pak, terima kasih. Nah, rekan-rekan kita beralih dulu sebentar kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan, ada Bapak Aji ya. Kita ke Pak Aji terlebih dahulu. Rekan-rekan, ini Pak Aji, kira-kira apa saja perlengkapan keselamatan jalan yang wajib dipasang dan berfungsi pada kendaraan? Terima kasih Bu. Kita di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah yang mempunyai tugas pokok fungsi adalah menciptakan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Nah, yang menjadi perlengkapan keselamatan lalu lintas itu adalah seperti halnya adalah adanya kaca spion sebelah kiri kanan, adanya lampu rem, adanya ring kiri kanan, klakson, dan kondisi ban. Itu yang menjadi alat-alat perlengkapan dari keselamatan berlalu lintas. Baik Pak, kemudian berbicara tentang warna rambu-rambu di jalan ya Pak, karena ini memang kebiasaan dari masyarakat masih sering melanggar tentang rambu-rambu ya Pak. Kira-kira apakah ada makna dari warna rambu-rambu di jalan itu Pak? Jelas ada. Warna daripada rambu-rambu di jalan itu ada bermakna 4. Itu pertama warna merah, itu merupakan rambu yang bersifat larangan. Ya, larangan itu seperti larangan parkir. Yang biasa kita lihat ada merah, itu larangan tempat parkir atau larangan berhenti. Atau larangan menggunakan batas kecepatan maksimum. Itu dia kalau rambu yang warna merah. Sementara rambu yang warna kuning itu adalah merupakan rambu yang berupa itu peringatan. Peringatan itu sebagai contoh hati-hati. Itu biasanya dibuat itu tanda seru. Peringatan adanya tikungan, peringatan adanya persimpangan. Kemudian yang menyangkut dengan warna rambu biru itu adalah merupakan perintah. Perintah dalam keadaan perintah terhadap kendaraan masuk harus menggunakan jalur sebelah kiri ataupun jalur sebelah kanan. Perintah adanya orang ataupun sedang beribadat, itu dia perintah. Kemudian ada satu lagi warna hijau. Itu warna hijau itu merupakan itu rambu yang mempunyai makna sebagai petunjuk. Yaitu kan contoh itu petunjuk seperti ada kita lihat rambu-rambu di persimpangan itu warna hijau itu tanda arah dia, arah ke Bolga gitu, arah ke Medan begitu, itu rambu petunjuk itu yang biasanya kita buat. Ya baik Pak, terima kasih. Kemudian tadi kita juga berbicara sedikit tentang keselamatan jalan. Kira-kira apa saja faktor pendukung keselamatan jalan yang perlu diketahui oleh masyarakat Pak? Yang menjadi faktor pendukung daripada keselamatan jalan itu adalah pertama itu adalah rambu lalu lintas, ya, itu harus kita pasang itu di jalan-jalanan. Kemudian yang kedua adalah marka jalan.
Itu marka jalan itu yang jelas kita lihat ada garis-garis putih itu di tengah jalan ataupun di pinggir kiri kanan jalan. Itu dia. Kemudian yang ketiga adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Itu alat pemberi isyarat lalu lintas itu adalah kita lihat itu di tikungan-tikungan ataupun di daerah-daerah rawan ada kita buat itu semacam lampu kuning kedip-kedip itu semacam warning light itu dia. Kemudian baru alat penerangan, biasanya ini penerangan jalan umum. Kemudian yang kelima adalah alat pengendali pengaman jalan, biasanya ini seperti di tikungan-tikungan kita buat cermin tikung, ada cermin di tikungan itu ya kan. Kemudian patok lalu lintas ataupun seperti kayu-kayu besi-besi bulat di pinggir jalan itu namanya deliniator. Satu lagi ada semacam pagar di pinggir jalan itu. Kalau itu jalan itu ada tikungan dan kemudian rawan, ada jurang di pinggirnya ke dalam, itu kita buatlah itu pagar jalan namanya. Kalau dalam bahasa di perumah itu guardrail. Itu dia. Kemudian yang keenam itu adalah alat pengawas dan pengaman jalan. Alat penimbangan jalan secara tetap, dan ini tujuannya adalah sebagai untuk mengukur daripada tonase angkutan umum atau angkutan barang yang melebihi tonase di jalan. Kemudian ada lagi kita buat nanti itu biasanya itu kalau di kota-kota besar itu dibuat alat daripada untuk fasilitas orang pejalan kaki yang cacat, itu yang biasa disebut dengan disabilitas itu ya kan. Kemudian fasilitas pendukung lainnya yang berada di pinggir ataupun di dalam jalan. Itu barangkali. Ya Pak, terima kasih. Dan rekan-rekan kita break dulu sebentar, nanti kita bakal masuk kepada sesi berikutnya dan masih tentu saja membahas tema yang sama ya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Perjalanan darat laut udara, selalu ingat jasara harja. Jaminan keamanan pasti jasara harja, kini mudah dijangkau dan selalu siaga. Asli buruan bos 105 FM Your Lifestyle. Rekan Ro masih bersama dengan Una dan juga narasumber hebat kita di sore hari ini ya. Baik, kita kembali dulu kepada Pak Sony terlebih dahulu selaku Kepala PT Jasara Harja Perwakilan Padang Sidimpuan ya. Jadi Pak, tadi kita sudah membahas tentang ruang lingkup jaminan perlindungan, kemudian santunan juga tadi, dan ahli waris juga ya Pak. Jadi ini kebetulan juga sudah masuk dalam pertanyaan kita melalui live Instagram dan memang bakalan saya tanyakan juga ke Pak Sony. Jadi di sini Pak, bagaimana prosedur pengurusan santunan kecelakaan penumpang alat angkutan umum tersebut Pak? Oh ya, baiklah. Nah, jadi prosedur pengurusan santunan bila mengalami musibah kecelakaan ya. Yang pertama itu ya harus melaporkan peristiwa kecelakaan itu ya kepada pihak yang berwenang ya. Di sini bila mengalami kecelakaan alat angkutan penumpang umum di darat, segera laporkan kecelakaan yang dialaminya tersebut ke pihak kepolisian lalu lintas di wilayah tempat terjadinya kecelakaan. Bila mengalami kecelakaan alat angkutan penumpang umum di laut, segera laporkan kecelakaan yang dialami tersebut ke pihak Sat Bandar Laut di wilayah tempat terjadinya kecelakaan. Nah, kecelakaan ini ya banyak faktor ya penyebabnya, dan juga bisa kecelakaan itu akibatnya kalau misalnya di laut ini tidak hanya dia bertabrakan kapal itu atau tenggelam, bisa juga karena terjatuh dari kapal itu sehingga nyemplung ke laut seperti itu. Nah, kemudian bila mengalami kecelakaan alat angkutan penumpang umum di kereta api, segera dilaporkan kecelakaan yang dialami tersebut kepada pihak kereta api. Nah, di Indonesia di wilayah tempat terjadi kecelakaan, nah ini biasanya terjadi di wilayah yang ada jalur-jalur kereta api. Kalau di Sumatera Utara ya dari Medan sampai ke daerah Kisaran ya, Rantau Prapat sana. Kemudian kalau di wilayah lain kan juga ada ya, wilayah Jawa. Nah, kita juga di sini kapan kita Pak Kadisub
untuk ada jalur kereta api. Dibayar pedang sinumpuan seperti itu kan. Nah kalau yang terakhir adalah bila mengalami kecelakaan angkutan penumpang umum di udara, segera laporkan kecelakaan yang dialaminya kepada pihak Sabandar Udara. Nah ini sebenarnya kalau kecelakaan udara ini kan dia udah berita nasional, nggak mungkin lagi dilaporkan, ya kan, sudah menjadi ini kan. Cuman di sini pihak korban yang merasa ada, ya pihak keluarga korban yang merasa ada keluarganya di dalam pesawat, nah itu yang segera datang kepada Sabandar Udara atau kepada maskapainya untuk melaporkan diri, ya kan, bahwa di situ ada saudara saya atau ada keluarga saya di situ kan. Nah, jadi sehingga cepat untuk dapat identifikasi korbannya, itu tujuannya. Nah, setelah adanya melapor peristiwa kecelakaan yang dialaminya itu, maka selanjutnya adalah membuat surat pengajuan santunan. Nah, formulir ini disediakan oleh Jasa Raja, formulir pengajuan itu, karena di situ cukup hanya diisi aja keterangannya, tidak banyak, ya kan. Itu ada disediakan oleh Jasa Raja dan itu sifatnya gratis formulirnya itu. Kemudian dari pengisian formulir tadi, dilengkapilah, melampirkanlah laporan kecelakaan dari pihak berwenang tadi. Ya, kalau dalam hal ini kalau di darat kan ada laporan polisi, ya kan, kalau di laut ada laporan dari Sabandar, laporan kecelakaannya tadi kan. Kemudian ada keterangan kesehatan dari dokter, kalau sempat dia dirawat di rumah sakit, ada surat keterangan kesehatan dari dokter dari rumah sakit yang merawat korban. Nah ini formulirnya juga disediakan oleh Jasa Raja, jadi memudahkan untuk pengisiannya. Jadi hanya item-item yang perlu diisi saja yang diisikan oleh pihak rumah sakit. Kemudian ada tinggal mengumpulkan identitas korban. Kalau identitas korban ini kan semuanya kalau warga Indonesia pasti sudah punya, ya, seperti KTP, kartu keluarga, surat nikah, seperti akte kelahiran. Nah, seperti itu. Udah hanya tinggal fotokopi atau cukup kalau zaman sekarang sih udah main foto aja udah kirim aja by WA kan, seperti itu. Udah gampang loh sekarang. Kemudian kalau misalkan sempat ada biaya perawatan, maka dilampirkan kwitansi bukti biaya perawatan dari rumah sakit maupun biaya pembelian obat di apotek. Itu dilampirkan kwitansinya, dilengkapi dengan namanya, kalau di pembelian obat itu ada resep dokter, ya, pembelian dari obat, ya, nama-nama obat itu tertera di situ dan harganya juga ada. Nah kalau kwitansi ini kan, kalau kwitansi biaya perawatannya ini kan sifatnya penggantian. Nah yang terakhir adalah tadi ada yang sempat belum saya sebutkan, kalau korbannya itu meninggal dunia, maka dibutuhkan namanya surat keterangan ahli waris. Ya, di situ akan disebutkan surat keterangan ahli waris. Kalau misalkan meninggal dunia itu adalah suaminya, maka yang menjadi ahli waris adalah istrinya. Bila meninggal dunia itu adalah orang tuanya, maka ahli warisnya adalah anaknya. Dan bila meninggal itu adalah anaknya, maka ahli warisnya adalah orang tuanya. Seperti itu. Baik Pak, kemudian kalau untuk batas waktu pengajuan santunannya itu ada Pak? Ya, kami mengharapkan secepatnya diajukan setelah dilengkapi persyaratan itu diajukan. Nah, dalam hal ini kalau menurut peraturan PP nomor 17 tahun 65, yaitu pasal 16, di situ disebutkan pengajuan santunan selambat-lambatnya 6 bulan dari tanggal terjadinya kecelakaan. Namun dalam hal ini Jasa Raja mengedepankan pelayanan. Jadi kami ada namanya target kecepatan penyelesaian santunan. Jadi kami ada target untuk kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, itu batas waktunya 6 hari sudah harus kami serahkan santunan meninggal dunianya. Nah itu adalah target kami. Jadi untuk di Sidempuan ini kami alhamdulillah secara rata-rata overall untuk penyerahan santunan meninggal dunia itu 2,61 hari. Nah, jadi mesti di bawah 6 hari, lebih cepat dari 6 hari kan, seperti itu. Karena seluruh Indonesia targetnya 6 hari, sama, pelayanan itu sama. Nah, walaupun di sini ada namanya maksimalnya 6 bulan kan, nah, tapi kami kejar karena kami kerjasama dengan pihak yang berwenang dari kepolisian, Sabandar, Dinas Perhubungan dan lain-lain untuk
memberikan informasi awal kepada kami apabila terjadi musibah kecelakaan, dan kami langsung mendatangi pihak-pihak ahli waris tadi untuk melengkapi data-datanya seperti KTP segala macam itu kan, dan kami bantu untuk pengurusan yang lainnya sehingga penyerahan santunan itu dapat cepat kami serahkan seperti itu. Nah, tujuan dari santunan ini adalah untuk membantu pihak keluarga korban dalam hal kebutuhan finansial akibat dari musibah ini. Karena kan banyak itu kebutuhan yang dia perlukan seperti itu, apalagi kalau yang meninggalnya ini adalah orang tua atau tulang punggung keluarga, sehingga akan membutuhkan suatu biaya kelanjutan hidup keluarga yang ditinggalkan seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian dari manakah sumber dana santunan kecelakaan untuk korban ataupun penumpang yang mengalami kecelakaan alat angkutan penumpang umum itu Pak? Nah, inilah dia menariknya adalah Jasa Raja ini kalau melihat dari dana mana Jasa Raja itu memperoleh, setiap kita ini sebenarnya membayar atau memberikan premi kepada Jasa Raja. Tapi di kita tidak ada datanya terdaftar seperti itu kan. Nah, kalau di di angkutan penumpang umum ini kita memberikan iuran itu kepada Jasa Raja melalui pada saat kita naik angkutan penumpang umum, yaitu melalui pembayaran tiket angkutan ya kan. Nah, di sini sesuai dengan pasal 2 ya kan, sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 PP 017 tahun 65, sumber dana santunan kecelakaan untuk korban penumpang yang mengalami kecelakaan itu berasal dari iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang yang dibayarkan oleh setiap orang penumpang yang menggunakan jasa penumpang alat angkutan penumpang umum yang sah pada saat pembayaran tiket tadi kan, atau ongkos angkut penumpang yang dipungut oleh pengusaha, agen atau supir dari alat angkutan penumpang umum itu. Biasanya dibuktikan dengan adanya penerbitan tiket atau ongkos. Nah, jadi kalau kita udah bayar ongkos angkut, pasti akan diberikan tiket. Nah, dengan ada tiket itu berarti kita sudah ada lah jasa rajanya. Tapi untuk angkutan penumpang umumnya sah ya. Nah, dalam hal ini kalau di darat, contohnya kalau kita naik bus jarak jauh, bus dari Sempuan ke Jakarta, nah pastikan kita dapat di loket atau di terminal kan, kita beli tiket, jika kita kasih tiket kan, misalkan bayar 300.000, nah, aslinya tiket, nah di situ udah ada premi jasa raja. Nah, premi jasa rajanya nggak mahal itu, hanya Rp60 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang tadi nomor 15 tahun 1965 tadi. Seperti itu. Ya Pak, baik, terima kasih. Mungkin kita beralih dulu kepada Pak Aji ya rekan-rekan. Di sini tadi kita sudah membahas rambu-rambu, kemudian hal yang harus diperhatikan pengendara, kemudian masih ada lagi tadi beberapa. Jadi Pak Aji, kalau bisa dibilang dinas perhubungan itu kan identik dengan transportasi, di mana transportasi tersebut harus wajib yang namanya uji kendaraan. Nah, apa itu pengujian kendaraan bermotor atau yang sering disebut dengan uji KIR, Pak? Nah, terima kasih Bu. Inilah sebenarnya makanya oleh pihak Jasara Harja juga mengundang kami ikut mendampingi beliau dalam rangka melaksanakan talk show di radio Raw FM ini. Nah, kalau dilihat daripada tugasnya, Jasara Harja ini adalah menangani orang yang telah kecelakaan ataupun adanya insiden kecelakaan, baik di kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan tabrakan. Nah, sementara kita di dinas perhubungan adalah upaya preventifnya, yaitu dalam rangka pencegahan. Pencegahan ini dimaksudkan dalam hal ya untuk menciptakan keselamatan dan mengurangi kecelakaan.
Makanya dalam mengurangi kecelakaan, menciptakan keselamatan dan mengurangi kecelakaan itu seperti halnya yang sudah disebutkan di awal tadi, kita ciptakanlah beberapa petunjuk-petunjuk yang ada di jalan raya, seperti rambu-rambu, alat-alat tadi, alat-alat pemberian isyarat lalu lintas. Di luar itu juga, di samping di jalan raya, tentu kendaraannya kita juga persiapkan. Kendaraannya kita siapkan dalam arti kondisi fisik kendaraan itu juga harus kita perhatikan, bahwa kendaraan itu layakkah atau tidak dia dalam rangka melakukan pergerakan ataupun perjalanan dari titik awal sampai ke titik tujuan. Itu dia. Makanya untuk melihat daripada kondisi fisik kendaraan itu layak apa tidak, makanya oleh Dinas Perhubungan kita buat salah satu itu alat untuk menguji kendaraan itu. Itulah yang disebut dengan KIR tadi, KIR. Kalau bahasa di sini KIR ya. KIR ini adalah merupakan serangkaian ya kegiatan dia menguji ataupun memeriksa kondisi fisik kendaraan bermotor ataupun kendaraan angkutan orang ataupun barang itu, yang merupakan bagian-bagian apa saja itu yang baru kita periksa, seperti halnya yang sebutkan tadi ya kan, termasuk bannya, remnya, kondisi lampunya, ketinggian juga lampunya itu harus kita periksa semua, termasuk spionnya. Itulah kondisi fisiknya, itulah layak jalannya. Kendaraan bermotor apa saja yang akan kita periksa di situ adalah kendaraan bermotor itu angkutan barang dan angkutan orang. Kemudian itu kereta gandeng. Kemudian di samping itu juga ada kendaraan-kendaraan khusus dalam rangka angkutan-angkutan yang bersifatnya ada agak ringan, itu angkutan barang orang dan ringan dia namanya. Seperti halnya di sini yang kecil-kecil itu seperti mobil double cabin gitu ya kan, mobil pick up itu bisa angkutan orang dan barang, itu juga wajib kita kir. Tapi kalau angkutan pribadi nggak wajib kita kir. Itu tujuannya adalah dalam rangka untuk memenuhi tujuan kir itu, kita buat itu dalam rangka untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Baik Pak, kemudian apakah ada hubungan adanya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini dengan keselamatan jalan Pak? Terima kasih. Seperti yang kami uraikan tadi sudah jelas, hubungannya sangat jelas. Itu adalah tujuannya adalah untuk meminimalisir daripada potensi kecelakaan di lalu lintas, ya kan? Kita minimalisir kecelakaan di lalu lintas. Nah, yang selama ini sering kita lihat kecelakaan di lalu lintas diakibatkan oleh, kalau dia angkutan barang itu yang besar itu, utamanya dia sering itu kecelakaannya disebabkan oleh remblong, ya. Remblong itu kemudian watak daripada pengemudinya yang suka ugal-ugalan dan kurang hati-hati dan kurang waspada. Jadi yang utamanya kondisi fisik mobilnya ini kita periksa semua, seperti saya utarakan tadi, bagaimana ketinggian lampunya, bagaimana remnya, bagaimana dia kondisi daripada kestabilan bannya, itu harus kita periksa semua. Itu makanya ada alat kita di sana, alat KIR. Nah, di kantor Disub itu, kantor UPT KIR kita itu di Kasabolas. Di situ dia langsung kita uji di KIR. Jadi tujuannya agar kendaraan angkutan yang berjalan itu mengangkutan orang dan barang itu di jalan raya dalam kondisi layak jalan. Itulah hubungannya dengan keselamatan. Dalam artian dia kita untuk pencegahan, itu dia. Tujuannya itu untuk pencegahan daripada keselamatan. Nah, itu rekan. Baik, terima kasih Pak. Kemudian berapa bulan ataupun berapa tahun untuk pengujian berkala wajib diuji, dan kartu uji itu berlaku sampai kapan Pak? Terima kasih. Kartu uji itu sebenarnya berlaku dia itu selama 6 bulan. Kalau dalam setahun itu dia berlakunya hanya 2 kali setahun. Jadi sekali 6 bulan dia
berlaku kartu ujinya itu. Itu barangkali dia kalau masa berlakunya. Baik, terima kasih Pak. Dan rekan-rekan kita break kembali dulu. Nanti kita bakal hadir kembali untuk memasuki sesi ketiga. Untuk Anda yang mempunyai pertanyaan, baik itu apa saja, baik untuk kepada Jasara Harja maupun kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan, boleh disampaikan melalui via telepon ataupun WhatsApp ya, di nomor 0822 9999 6105, atau mungkin juga bisa bergabung melalui live Instagram yang saat ini sedang kita laksanakan. Silahkan disampaikan melalui kolom komentar, nanti pertanyaannya akan Una sampaikan dan tentunya bakal dijawab oleh narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan FM masih bersama Una dan juga tentunya narasumber kita di sore hari ini ada dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan yang sudah bergabung bareng kita. Ada Bapak Dr. Andus Aji Hatorangan Harahap. Kemudian juga sudah bergabung bareng kita di sini rekan FM dari Kepala PT Jasara Harja Perwakilan Padang Sidimpuan, Bapak Sony Suwono SH. Baik Pak, mungkin sebelum kita lanjutkan ini ada pertanyaan untuk Pak Aji terlebih dahulu ya, dari via live Instagram kita. Kebetulan juga memang mungkin masyarakat juga pada penasaran ya. Nah, jadi di sini pertanyaan yang sudah kita rangkum dari live Instagram ya. Apa saja yang menjadi tugas dan urusan Dinas Perhubungan ya Pak? Karena kalau dilihat itu Dinas Perhubungan ada di mana-mana Pak katanya. Mungkin boleh dijawab dulu Pak. Terima kasih. Khususnya saya jawab yang terkait dengan pertanyaan rekan-rekan yang ada di Instagram. Apa saja yang menjadi tugas perhubungan? Ya, khususnya Dinas Perhubungan. Oh, iya. Yang jelasnya tugas daripada Dinas Perhubungan itu adalah tugas di jalan. Itu satu. Kedua, tugas yang menyangkut dengan urusan kendaraan. Nah, seperti halnya tadi para audiens yang ada di para rekan yang mempertanyakan di Instagram, kenapa orang-orang Dinas Perhubungan ada di jalan dan ada di mana-mana? Sudah jelas. Nah, di jalanan ini tugas Dinas Perhubungan itu adalah mengatur dan mengendalikan kelancaran berlalu lintas. Itulah tujuannya, makanya tercipta kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas. Sehingga oleh Dinas Perhubungan itu menempatkan personil-personil yang ada di jalan-jalan, khususnya di persimpangan-persimpangan, di daerah-daerah rawan, dan kemudian kalau ada dia event-event yang keramaian-keramaian, kita tempatkan di situ dalam rangka untuk mengendalikan arus lalu lintas ataupun pergerakan lalu lintas yang ada di seputar jalan daripada lokasi keramaian itu. Makanya masyarakat sering melihat personil daripada Dinas Perhubungan ada di simpang-simpang, ada di keramaian. Nah, itu berarti. Ya baik Pak, terima kasih. Dan kita berpindah dulu kepada Pak Sony karena ini sudah masuk pertanyaan ya Pak. Nah, jadi ini selamat sore kembali untuk Kiki yang dari Padang Matinggi. Nah, jadi mau bertanya, jika seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, jika orang yang ikut asuransi jika orang meninggal dalam kecelakaan, kemudian apakah asuransinya dapat dicairkan oleh keluarganya? Kemudian persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarganya agar bisa didapatkan oleh keluarga? Mungkin maksudnya bukan didapatkan ya Pak, mungkin bisa santunannya kepada keluarga seperti itu. Oh ya. Ya terima kasih dari Kiki ya, Ya, Pak. dari Padang Matinggi pertanyaannya. Jadi di sini adalah apabila korban kecelakaannya meninggal dunia, maka santunannya apakah dapat diterima oleh pihak keluarganya? Ya, udah jelas. Jadi kalau untuk korban kecelakaan meninggal dunia, yang penting dia masuk kategori kecelakaan yang dalam ruang lingkup ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, dan juga apabila dia masuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan.
Jadi dilihat dulu dari sektor sifat kecelakaannya itu apa. Kalau kecelakaannya itu akibat dari alat angkutan umum yang sah, dia berada di dalam angkutan penumpang umum yang sah, misalkan dia sebagai penumpang bus itu, dia mengalami kecelakaan, busnya kecelakaan sehingga mengalami korban yang meninggal dunia, maka santunannya akan diberikan kepada ahli waris yang sah. Seperti yang tadi kita utarakan di depan adalah ahli waris yang sah itu adalah apabila dia meninggal itu janda atau duda dalam arti kata suami atau istri, maka salah satunya yang menerimanya. Misalkan yang meninggal adalah suaminya, maka yang menerima adalah istrinya, seperti itu. Apabila yang meninggal itu adalah orang tuanya, ya sementara dia tidak ada tadi ya, meninggal suami tapi istrinya udah gak ada, istri udah meninggal, maka apabila dia ada anak-anaknya, maka jatuh pada anak-anaknya. Nah, anak-anak ini ada berapa orang? Anaknya misalkan ada 5, dan ditunjuklah 1 orang anaknya untuk menerima santunan. Jadi dari 5 orang anak ini mufakat siapa yang ditunjuk? 1 orang mewakili untuk menerima santunan. Nah kemudian apabila anak-anak ini tidak ada, ya, suami ini kan bapaknya meninggal kena kecelakaan, istrinya juga udah meninggal, udah nggak ada lama, anaknya juga nggak ada rupanya. Maka kalau misalkan masih ada orang tuanya, orang tua dari bapaknya tadi, maka santunan akan diberikan pada orang tuanya. Nah, seperti itu. Nah, bahasanya istilahnya apabila anaknya yang meninggal, maka orang tua sahnya lah yang menerima santunan, seperti itu. Nah, contohnya seperti pejalan kaki ataupun anak kecil yang menjadi korban, maka anak itu kan belum menikah, otomatis kan ahli warisnya adalah orang tuanya kan. Orang tuanya lah yang akan mendapatkan santunan. Nah, contohnya seperti itu. Itu misalnya kecelakaan di tadi yang saya sampaikan, kecelakaan angkutan penumpang umum ya. Dan hal ini juga berlaku apabila kecelakaan terjadi di lalu lintas jalan, yaitu bagaimana kecelakaan yang dijamin adalah orang yang ditabrak oleh kendaraan bermotor. Jadi setiap orang yang di jalan itu yang ditabrak oleh kendaraan motor, maka akan mendapatkan santunan jasa raja. Nah, makanya dengan sendirinya kita sendiri sudah dilindungi sama jasa raja. Kita jalan di pinggir, jalan kaki di pinggir ya kan, misalkan ada mobil nyelonong nabrak kita, maka pejalan kaki itu akan mendapatkan santunan jasa raja. Nah, seperti itu. Baik Pak, kemudian ini ada yang membalas juga ya Pak. Jadi ini atas nama Sakinah. Tadi Bapak sampaikan bahwa misalnya ada anak-anaknya Pak. Ini seperti misalnya suami istri sama-sama meninggal, kemudian ada anak-anaknya. Apakah ada ketentuan umurnya ini Pak, anak yang menerimanya? Ya, ketentuan umur tadi ya, anaknya itu kan yang harus dewasa lah. Yang harus dewasa. Maka siap yang dari anak-anak itu dipilihlah yang dewasanya, yang sudah bisa berbuat secara hukum. Nah, dalam hal ini yang sudah umur di atas 17 tahun ya, udah punya KTP, nah, seperti itu. Itu yang akan menerima santunan. Tapi apabila dia anak yang masih di bawah umur, maka nanti ada namanya perwakilannya siapa yang ditunjuk untuk pengasuhnya ibaratnya kan, apakah ada neneknya, bapaknya kan, nanti tetap atas nama anak itu yang ditunjuk kan. Nah, cuman mungkin yang terima nanti mungkin neneknya ya kan, seperti itu. Contohnya seperti itu. Yang penting ada yang yang dewasa. Yang penting anaknya masih ada. Tapi kalau anaknya nggak ada, sama sekali nggak ada anak-anaknya, maka tidak bisa berikan santunan meninggal dunia tadi. Itu namanya kita hanya memberikan adalah biaya penguburan saja. Makanya kalau misalnya tadi tidak ada suami atau janda dudanya sah tidak ada, anak-anak yang sah tidak ada, orang tua yang sah sama sekali tidak ada, dia sebatang kara, maka santunan diberikan kepada biaya penguburan, namanya biaya penguburan diberikan pada pihak yang melakukan penguburan, seperti itu. Ya Pak, terima kasih, dan kita kembali ke topik dan tetap pada Pak Sony terlebih dahulu. Jadi tadi berbicara kita tentang banyak hal ya Pak. Di sini juga tadi sudah dibicarakan tentang sumber dana kecelakaan, kemudian jangka waktu pengajuan santunan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau dari perusahaan angkutan penumpang umumnya sendiri nih Pak, apa yang harus dilaksanakan apakah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mereka
terkait dengan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Ya, ya. Jadi kalau misalkan untuk kewajiban bagi pengusaha angkutan penumpang umum itu, karena dia sudah bergerak di bidang jasa angkutan, otomatis kan dia menerima ongkos dari penerima jasa, dari masyarakat yang menggunakan jasa dia. Nah, setiap adanya penerbitan ongkos atau penerbitan tiket itu kan wajib namanya si penumpang tadi bayar iuran wajib kan, otomatis berarti ikut di dalam tiket. Nah, berarti kan si pengusaha tadi atau pihak BO tadi kan menerima uang. Nah, jadi uang iuran wajib yang dia terima itu dikumpulkannya. Nah, dikumpulkannya itu dia wajib menyetorkan seluruh hasil pengutipannya itu kepada jasa raja. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 2 PP nomor 17 tahun 1995, bahwa setiap pengusaha angkutan penumpang umum wajib menyetorkan seluruh hasil pungutan iuran wajib tersebut setiap bulan kepada perusahaan selambat-lambatnya tanggal 27, baik secara langsung ataupun melalui bank atau melalui badan asuransi lain yang ditunjuk oleh menteri. Dalam hal ini disetorkan kepada PT Jasa Harja. Nah, seperti itu. Jadi kami dari Jasa Harja ini sudah berusaha bekerjasama dengan pihak pengusaha PO, khususnya angkutan penumpang umum yang sah ya, untuk menyetorkan ke Jasa Harja yang iuran wajib tadi yang telah dibayarkan oleh pihak penumpang. Ya, supaya apa? Supaya penumpang ini mendapatkan kepastian perlindungan asuransi Jasa Harja. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian dari PT Jasa Harja sendiri, selama ini apa saja upaya yang dilakukan dalam pencegahan kecelakaan alat angkutan penumpang, Pak? Ya, kami dalam hal ini tidak henti-hentinya dengan pihak mitra kerja terkait, pada pihak siapapun kami berusaha untuk bekerja sama dalam hal memberikan jaminan perlindungan kecelakaan kepada setiap penumpang yang sah tadi ya. Kemudian kita juga memberikan namanya ikut berperan dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan alat angkutan penumpang umum. Ya, bagaimana caranya? Itu dengan cara memberikan minimal sosialisasi atau himbauan lah, baik kepada media cetak seperti pemasangan spanduk ya, himbauan, maupun melalui pemasangan papan rambu peringatan jalan ya kan, yang di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, kemudian juga pemasangan rambu-rambu atau peringatan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Nah, contohnya saja misalkan kita memberikan lampu peringatan jalan, peringatan itu misalkan di pelabuhan, di area pelabuhan. Di area pelabuhan kita sebutkan kalimatnya, misalkan kalimat yang sudah ada yang kami sampaikan di pelabuhan Sibolga, pelabuhan di Gunung Stoli maupun di daerah Danau Toba sana. Nah, itu kita sebut di situ bila cuaca buruk ya, bila cuaca buruk lebih bagus menunda perjalanan. Nah, namanya juga di laut kan, angin gitu kan, daripada dilanjutkan. Karena itulah namanya warning, kita kasih himbauan seperti itu. Dan juga ada kita kasih himbauan kayak spanduk-spanduk, kita ada pasang di penyambungan ya kan, kita pasang di sana karena di sana cukup banyak juga ya yang memaksakan diri menaiki alat angkutan penumpang umum dalam kondisi penuh. Nah, jadi kita pasang himbauan-himbauan itu supaya jangan menaiki atau menumpangi kendaraan angkutan umum apabila kondisi penumpangnya sudah penuh. Jadi tidak ada tempat duduk lagi, kok diisi sampai terakhirnya ngisi di atas atap kan. Nah, itu yang membahayakan diri sendiri kan. Nah, itu yang kami sampaikan juga untuk supaya itu menjadi himbauan kepada para sopir maupun para penumpang yang menggunakan angkutan penumpang umum itu. Nah, ini kita tempatkan di tempat-tempat yang mudah terbaca. Nah, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak. Kemudian ini sebagai pertanyaan yang terakhir, di mana dapat dijumpai alamat kantor PT Jasa Harja guna memperoleh pelayanan dalam pengurusan santunan dan pembayaran kewajiban iuran wajib oleh pengusaha alat angkutan umum, Pak? Ya, kalau Jasa Harja ini cukup gampang. Kalau kita sekarang zamannya gadget ya, zamannya semua punya HP,
silakan aja di download aja di App Store, itu namanya JRku, nah di situ bisa dijumpai nanti Jasa Raja. Nah, di situ kita bisa banyak informasi yang kita dapat. Kemudian juga kita dapat mengunjungi juga nama alamat webmail kita, website kita, yaitu di www.jasaraja.co.id. Di situ juga banyak informasi yang diperoleh, dan di situ juga ada alamat-alamat ataupun nomor telepon yang dapat dihubungi. Dalam hal ini, untuk alamat pelayanan PT Jasa Raja di wilayah kerja kami, yaitu wilayah Padang Simpuan, kami meliputi wilayah kota Padang Simpuan, yaitu Jasa Raja dapat dijumpai di kantor perwakilannya itu di Jalan Raja Inal Siregar nomor 34 Batuna 2 Jahe, Kota Padang Simpuan. Kemudian ada petugas kami di semua samsat di wilayah kota, yaitu di wilayah kota kita ya di Pijargoling, ya kita juga ada di kantor bersama samsat di Tamsel di jalan di Stamyang ya. Kemudian untuk wilayah Tamsel yang bagian luar kota itu kita ada di Samsat Gerai Sayurnya Tinggi, di Samsat Gerai Batang Toru, di Samsat Gerai Sipirok. Kemudian untuk wilayah Paluta kita ada di Samsat Gunung Tua. Kemudian untuk di wilayah Padang Lawas kita ada di kantor bersama Samsat Sibuhuan. Nah, petugas kami ada di sana. Kemudian untuk wilayah di Madinah, petugas kami ada di Samsat Panyabungan, Samsat Natal, Samsat Gerai Kota Nopan. Nah, untuk bagi yang ada di wilayah Tapanuli Tengah, yaitu dapat dijumpai petugas kami ada di Samsat Pandan, Samsat Gerai Utabalang, Samsat Baru. Kemudian untuk di Kota Sibolga, ya di Samsat Kota Sibolganya. Nah, untuk di wilayah Gunung Sitoli, wilayah Pulau Nias, yaitu adalah di Kota Gunung Sitoli, dan di Kabupaten Nias Selatan yaitu di Samsat Turu Dalam. Jadi jangkauan kami, pelayanan kami cukup luas ya dalam hal ini, sampai ke wilayah pulau yaitu di Pulau Nias. Jadi masyarakat mudah-mudahan dalam hal pengurusan santunan ataupun meminta informasi Jasa Raja sangat terbantu dengan adanya keberadaan kami ada di kota-kota yang disebutkan tadi, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak, dan kita berpindah dulu kepada Pak Aji ya, rekan Rokem, sebagai satu pertanyaan terakhir ini Pak. Kira-kira untuk mengurus ketika ingin menguji kendaraan bermotor, persyaratan berkas apa saja yang harus dibawa Pak? Terima kasih. Itu perlu kita ketahui bahwa sekarang khusus yang menyangkut dengan buku uji yang telah dikeluarkan selama ini telah terjadi perubahan. Ini didasarkan daripada peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang dikeluarkan pada tahun 2018. Peralihan daripada buku uji itu sekarang kita buat kartu uji. Kartu uji itu dikeluarkan di dalam bentuk smart card. Ya. Tujuannya apa? Adalah untuk menciptakan data yang terintegrasi sampai ke pusat, sampai ke Kemenhub itu. Apa-apa yang terintegrasi itu adalah termasuk daripada pemilik kendaraannya, jenis kendaraannya, itu semua nanti akan terintegrasi, ya kan? Itu makanya dia nanti buku ini itu dia keluarnya dan cetaknya dan semua ini sudah dikerjakan melalui sistem. Kemudian yang menjadi persyaratan daripada untuk tanda uji itu, tadi kan buku uji kan, sekarang dia smart card, kartu uji. Persyaratan untuk memperoleh itu adalah kita bawa buku uji yang lama, ya. Kita bawa buku uji yang lama atau buku kiri yang lama, yang asli. Kemudian fotokopi STNK. Kemudian
fotokopi daripada identitas pemilik kendaraan itu. Kemudian surat kuasa jika yang tersebut menguasakan untuk diurus kendaraannya. Itu aja yang kita bawa. Itu barangkali. Tapi perlu kita ketahui bahwa adanya perubahan buku uji menjadi kartu uji dalam bentuk smart card. Dia agak kecil, dia sebesar KTP atau sebesar SIM, dia nanti yang dikeluarkan oleh KIUR di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Itu barangkali sebagai tambahan. Baik, terima kasih banyak Pak dan rekan RFM. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama dan juga sudah kita saksikan kalau yang sudah melihat dari live Instagram ya, talk show bersama dengan Jasara Harja perwakilan Padang Sidimpuan, yang mana di sini bersama Una Kepala PT Jasara Harja perwakilan Padang Sidimpuan, dan juga dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan, dan kebetulan juga bersama kita di sini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan ya. Baik rekan RFM, kesimpulan dari talk show kita di sore hari ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jangto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 bahwa setiap orang ataupun penumpang yang sah dari alat angkutan penumpang umum yang sah berada dalam perlindungan dasar asuransi yang dilaksanakan oleh PT Jasara Harja bila penumpang yang sah dari alat angkutan penumpang umum yang sah. Baik rekan RFM, demikianlah talk show kita di sore hari ini ya. Dan rekan RFM, kembali lagi kita bacakan dulu, kita sampaikan kesimpulan kita karena ini masih ada sedikit lagi. Bila penumpang yang sah dari alat angkutan penumpang umum yang sah mengalami kecelakaan selama dalam perjalanan, baik itu cedera, luka-luka, cacat tetap, bahkan meninggal dunia, akan mendapatkan penggantian kerugian berupa penggantian biaya perawatan dan atau santunan cacat tetap ataupun santunan meninggal dunia dari PT Jasara Harja. Penumpang umum yang sah adalah penumpang yang telah membayar ongkos dan iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan berada di dalam alat angkutan penumpang umum yang sah yang ditumpanginya. Hindari dan jangan menggunakan ataupun menumpangi angkutan umum yang sudah penuh. Hindarilah menggunakan ataupun menumpangi alat angkutan penumpang umum yang tidak sah atau tidak memiliki izin operasional mengangkut penumpang. Hindarilah menggunakan ataupun menumpangi alat angkutan penumpang umum bila cuaca tidak baik. Segera laporkan kecelakaan yang terjadi kepada pihak yang berwenang dan segera hubungi PT Jasara Harja guna memperoleh informasi pengurusan santunan yang tepat. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keselamatan selama melakukan perjalanan. Nikmati perjalanan Anda dengan rasa nyaman dan aman dengan menggunakan alat angkutan penumpang umum yang sah dan resmi. Baik RFM, rekan RFM, terima kasih di sore hari ini untuk Pak Sony juga dan juga Pak Haji. Terima kasih banyak atas waktunya di sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bergabung di talk show lain hari, mungkin dengan tema yang lain juga. Dan rekan RFM, mungkin sebelum kita melakukan penutupan dari Pak Sony, ada yang mau disampaikan Pak kepada rekan RFM mungkin terkhususnya tentang tema kita di sore hari ini. Ya, terima kasih ya Mbak ya. Alhamdulillah talk show kita berjalan dengan baik. Informasi-informasi yang ada pada kami sudah kami sampaikan melalui media ini, semoga dapat bermanfaat ya. Himbauan kami adalah kita sama-sama untuk menjaga diri, menjaga kesehatan diri kita, menjaga juga kesehatan lingkungan kita ya kan. Begitu kalau kita melakukan perjalanan ya jangan lupa ya kan, ada peraturan-peraturan yang ada dalam perjalanan yang kita patuhi. Seperti itu. Dan dalam hal tema yang pada hari ini kita mengangkat tentang angkutan penumpang umum, ya kita gunakanlah alat angkutan penumpang umum yang resmi supaya kita berada dalam jaminan perlindungan asuransi Jasara Harja. Kalau kita menggunakan angkutan umum yang tidak, ya kita nggak tahu siapa yang menjamin. Seperti itu. Jadi dalam hal ini ya berkaitan dengan itu, ya kita juga menghimbau para pengguna ataupun para pemilik angkutan penumpang umum ya dengan adanya himbauan yang ada kami sampaikan ini adalah kita sama-sama untuk mentaati peraturan yang ada. Jangan memaksakan kita mengambil sewa atau mengambil penumpang sementara tempat duduk kita sudah tidak terpenuhi. Mau taruh di mana lagi? Masa taruh di atas? Ya kan? Kalau kita taruh di atas berarti sama dengan kita tidak memberikan pelayanan kepada penumpang yang baik, malah kita memberikan suatu resiko yang tinggi kepada penumpang
saja yang kami sampaikan. Kami hanya bisa mengingatkan, namun apabila terjadi musibah, ya kamilah yang akan memberikan pelayanan dalam hal memberikan santunan seperti itu. Baik Pak, terima kasih dari Pak Haji. Juga mungkin Pak boleh disampaikan dulu kepada para pendengar kita mungkin terkait dengan tema kita di sore hari ini. Terima kasih. Sebagai pesan dan pesan kami terhadap pemirsa, dalam hal berkendaraan ataupun melakukan perjalanan dari tempat awal ke tempat tujuan, selalulah berwaspada dalam melakukan perjalanan. Perhatikan aturan-aturan yang ada dan perhatikan kesehatan daripada kendaraan Anda. Pada kondisi sekarang, situasi pandemi, khususnya dalam rangka melakukan perjalanan naik kendaraan mobil roda 4, roda 6 ataupun sejenisnya, tetaplah pergunakan protokol kesehatan walaupun berada dalam kendaraan. Barangkali itu saja. Semoga kita selalu tetap waspada dalam melakukan perjalanan. Baik Pak, terima kasih banyak, dan rekan ROP Muna juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dua narasumber hebat kita di sore hari ini bisa kita terapkan, terlebihnya mungkin untuk penyedia jasa angkutan umum ya. Jangan kemana-mana karena nanti bakal ada RJKC yang menemani ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.